Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang inklusi fluida, tentang apa itu inklusi fluida, bagaimana cara kita melakukan perhitungannya, terus bagaimana menginterpretasikannya dan juga aplikasinya. Jadi di layar yang kalian lihat sekarang ini ada dua buah inklusi fluida. Yang pertama ini yang di sebelah kanan, ini yang disebut sebagai liquid rich fluid inclusion. Tapi kalau di sebelah kiri, ini kalian lihat ada bentuk apa yang kita bakal belajar di sini. Sebenarnya inklusi fluida ini bisa ada dan terperangkap di dalam mineral ketika mineral itu tumbuh. Jadi inklusif ini bisa ada di pori-pori batuan, bisa ada di rekahan atau hill crack di sini, atau bisa juga di hampir semua mineral. Dan inklusi fluida ini bisa terbentuk di batuan, baik batuan yang terbentuk di kerak bumi, ataupun batuan yang ada di mantel, tapi ini jarang. Kemudian yang terperangkap dia bisa fluida, liquid, bisa gas atau vapor bahasa Inggrisnya, dan juga padatan atau solid. Jadi bisa fluida, bisa gas, bisa padatan, semua bisa terperangkap di mineral, pori ataupun rekahan. Nah, next. Bagaimana fluida itu bisa terperangkap? Dia ada proses yang disebut sebagai fluid immiscibility. Jadi fluid immiscibility itu merupakan sebuah kondisi ketika kita punya dua buah fase, jadi misalnya fase gas dan fase liquid itu masih dalam fase yang homogen seperti ini. Terus ketika temperatur dan tekanannya turun, akhirnya dari larutan yang homogen ini dia berubah menjadi larutan yang heterogen. Semula kita punya inklusi yang seperti ini, yang sifatnya homogen, ketika pressure dan tekanannya turun, akhirnya dia bisa terperangkap, baik itu ini contoh dari pori-pori mineral ataupun di dalamnya mineral gitu. Jadi pertama kita punya fase yang homogen, ketika temperatur dan tekanannya turun dia berubah menjadi fluid immiscibility sehingga terbentuklah dua atau lebih fase. Nah, itu yang dimaksud sebagai inklusi fluida. Dan kenapa kita harus mempelajari itu? Untuk kita yang bergerak di bidang eksplorasi, kita harus tahu komposisi fluida, apakah di dalamnya itu ada garam-garam yang terlarut, misalkan NaCl, KCl, lithium klorida. Terus kita bisa menentukan juga apa itu fraksimol, nanti kita akan belajar apa itu fraksimol. Terus fluida yang terperangkap itu apakah densitasnya asam, brine, atau dia encer. Karena fluid inclusion ini adalah bukti dari paleofluid atau fluid yang di zaman dulu ketika terperangkap. Ketika kita sudah tahu paleofluidnya, kita bisa tahu tekanan dan temperatur ketika fluida itu terperangkap. Kalau sudah tahu tekanan dan temperaturnya, kita bisa tentukan evolusi temporal, apakah itu dari endapan skarn, dari endapan porfiri, metamorfisme, dan seterusnya. Ini contoh dari pemanasan dari inklusi fluida. Jadi kalau inklusi fluida itu memakai heating sama freezing stage. Jadi stage itu yang ada di mikroskop itu, kalau heating stage berarti dia dipanaskan sampai inklusinya ini hilang. Ini kalian lihat di sini, ini yang terakhir, berarti ini adalah ininya, temperatur homogenisasinya. Nanti kita belajar apa itu temperatur homogenisasi. Terus juga aplikasinya, misalkan kita di bagian ore deposits, kita bisa tahu, kita bisa gunakan untuk eksplorasi mineral, lingkungan ketika endapan itu terbentuk. Terus kita bisa identifikasi apakah sampel itu berasal dari bumi ataupun dari luar bumi. Jadi kita bisa identifikasi apa, misalkan dari sampel meteorit, dari sampel bulan, dan seterusnya, itu bisa dilihat. Untuk di gemologi atau studi di mineral-mineral gemstone, kita bisa lihat bahwa kita bakal bisa bedakan mineral ini itu apakah asli atau sintetik, natural atau sintetik. Terus dia itu cacat atau enggak. Karena ketika kita mempunyai batuan atau mineral, terus kita lihat dilihat di mikroskop, kita bisa lihat ini kalau dia sintetik bakal ada bubble-bubble, tapi tidak ada isinya. Tapi kalau dia terbentuk secara natural, ada bubble, di dalamnya ada gasnya. Itu yang membedakan batuan itu sintetik atau natural. Terus pada studi stratigrafi, sedimentasi, kita bisa belajar tentang asal-usul sedimentasi, sementasi, detrital, dan seterusnya. Terus untuk orang-orang yang di petrogenesis di batuan metamorf dan batuan beku, itu bisa dilakukan studinya.
Kalau yang ini namanya melt inclusion, jadi bukan fluid inclusion tapi melt inclusion. Terus pada eksplorasi minyak bumi, ini bisa tahu berapa temperatur hidrokarbon ketika terperangkap sehingga bisa diketahui tekanan dan temperaturnya. Terus di eksplorasi geotermal kita bisa bikin profil mulai dari permukaan sampai ke reservoir. Berapa kenaikan temperatur di masing-masing kedalaman itu bisa dicek. Jadi sangat efektif sekali inklusi fluida ini. Dan bagaimana inklusi ini bisa terbentuk? Pertama, kalau kita belajar tentang pertumbuhan kristal, baik itu di alam maupun dibuat secara sintetis, ada ketidakhomogenan. Misalkan saya punya kotak-kotak seperti ini gambaran kristal ketika terbentuk pasti selalu ada lubang-lubang, rekahan-rekahan, dan disinilah si fluida ini masuk. Jadi rekahan ini bisa tumbuh secara bentuknya dendritik, spiral, fracture, paralel, ataupun ada pengotor di dalamnya. Dan ini hampir ada di semua mineral. Jadi kalian bisa melihat inklusi fluida di hampir di semua mineral. Dan setelah dia terperangkap, akhirnya kita bisa lihat hampir di semua batuan dan mineral itu pasti ada inklusinya. Dulu pertama kali orang yang menyampaikan bahwa origin dari gemstone itu ada Boyle. Nah, Boyle itu pertama kali yang melihat bahwa ternyata dia menulis seperti ini, gems are made of earth and water. Jadi gemstone itu nggak hanya terbuat dari batuan, dari tanah, tapi juga ada airnya di dalamnya. Terus dia incorporated and hardened by cold. Jadi dia menyatu dan mengeras karena adanya ini, karena proses pendinginan. Jadi Boyle ini dulu kalau kalian waktu fisika dasar ada P1, V1 sama dengan P2, V2. Jadi ketika kalian meningkatkan pressure-nya, maka pressure di hasilnya ini akan ikut naik juga, yang berbanding lurus dengan volumenya. Tahun 1600, tahun 1700 belum ada lagi penelitian tentang inklusi fluida, tapi di tahun 1800-an di sana ada tulisan dari Brewster bahwa hampir di semua mineral itu ada bentuk-bentuk seperti ini. Dia gambarkan, sketsakan, di bagian luar ini ada vapornya, ada liquidnya, bagian dalam ada vapornya. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini, euhedral, ada yang bentuknya seperti kapsul, ada yang bentuknya irregular, ada yang bentuknya cak-cakan seperti ini. Dia tulis bahwa in the year of 1818, my attention was accidental directed to the subject of water in crystallized bodies. Jadi ada air di dalam mineral. By the explosion of crystal of topaz, which I had exposed to red heat, for the purpose of expelling its coloring matter. Jadi dia ngambil topaz, terus dia panaskan, ternyata di dalamnya itu ada air yang terkristalisasi. Kemudian Sorby di tahun 1800, dia juga lihat ternyata my attention was directed examining in the excellent collection of fluid cavities. Jadi fluid itu masuk ke dalam cavities, dalam rekahan-rekahan. Dia gambarkan bentuk-bentuk fluidnya. Jadi ketika nanti kalian menganalisa inklusi fluida, kalian selain melihat harus bisa membuat sketsa ini juga. Jadi sketsanya misal ini bentuknya segi 6, ini bentuknya kotak, bulat, dan seterusnya. Terus kadang-kadang dia ada padatan di dalam seperti sini, ini bentuknya kotak, ini bentuknya melingkar, dan seterusnya. Kalian bisa membuat simple, kalian bisa melakukan simplifikasi sehingga bisa jadi gambar-gambar seperti ini. Nggak harus bagus karena kita bukan kuliah di arsitektur, kita kuliah di bidang kebumian. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi supaya orang lain itu bisa paham. Di sini selain dia menulis ada yang namanya inklusi fluida, ada yang disebut sebagai melt inclusion. Jadi glassy dan inklusi didominasi oleh gelas. Ini sampel ini dilihat dari phenocryst dari feldspar, batuannya rakit dari Gunung Vesuvius, dan juga piroxen. Jadi feldspar dan piroxen ketika dipotong terus dilihat di mikroskop, di dalamnya juga ada inklusi. Oke, nah tahun 1900-an mulai dilakukan percobaan
Ini yang dilakukan oleh orang-orang di USGS. Jadi digunakan stetoskop untuk digunakan untuk mendeteksi inklusi fluida yang terperangkap. Jadi kalau dilihat di grafik yang kanan ini, kalau seperti ini, pertama kita di temperatur ruangan itu sekitar 25-30 derajat. Kita bakal lihat fase ada H2O, ada CO2, ada CO2. Ini contoh yang diamati oleh penulis ini. Ini contoh dari Ruder. Nah, setelah kita punya temperatur ini, kemudian mikroskop itu didinginkan dulu sampai minus. Nah, jadi gambar inklusi fluida itu seperti ini. Ini kalian bisa lihat ada mineral kuarsa, ada kalsit, ada mineral angkerit, angkerit ini karbonat, plagioklas ini sodium feldspar, ada topas, ada fluorid. Hampir semua itu mengandung inklusi fluida. Baik itu dia satu fase, ada lebih dari satu fase seperti ini, kamu punya lingkaran ini dan juga punya kotak, atau juga cuma ada dua fase seperti ini, ataupun ada multiple phase kayak gini. Jadi kamu punya lingkaran, kamu punya mineral padatan di sini dan seterusnya. Nah, ini nanti yang bakal kamu lihat di bawah mikroskop. Sampelnya sama seperti sampel sayatan tipis, tetapi ketebalannya lebih tebal dibandingkan sayatan tipis. Kalau sayatan tipis kita punya ketebalan 30 mikron, kalau di inklusi fluida ini ketebalannya sekitar 100 mikron. Nah, ini contoh-contoh gambar inklusi. Jadi ada beberapa fase yang nampak pada inklusi fluida. Ada yang disebut sebagai bentuk-bentuknya, umumnya dia itu mempunyai bentuk kristal yang negatif. Misalkan ini, kalau bicara tentang kuarsa, bayangkan kita punya kolom-kolom kuarsa, terus ketika ini dilihat dari sumbu C-nya, ingat-ingat waktu dulu kristalografi ada sumbu A, sumbu B, sumbu C. Sumbu C itu artinya sumbu yang paling panjang. Kalau sayatan itu dipotong tegak lurus dari sumbu C, ini kelihatannya bentuk inklusinya seperti ini. Jadi dia bentuk kristalnya negatif. Kalau dia sejajar dengan sumbu C, kalau tadi itu dilihat dari atas, kalau ini dilihat dari samping, bentuk inklusinya seperti ini. Heksagonal. Dan juga ada juga mineral yang namanya garnet. Garnet itu sama seperti pirit, sama seperti galena, dia mempunyai sistem kristal isometrik. Ketika dia mengkristal, dia bakal mengikuti sistem kristalnya. Dan sehingga kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh dari inklusi mineral di garnet. Dia terkristalisasi dalam bentuk kristal isometrik juga. Jadi ini disebutannya bentuk kristal yang negatif. Selain di mineral-mineral transparan, ada juga mineral-mineral semi-opak atau translucent. Contohnya ada sphalerite. Ini dilihat dengan menggunakan mikroskop infrared. Ini nampak si inklusi ini juga ngikutin si bentuknya sphalerite. Ada wolframite, ini bentuknya membulat seperti ini, ada kadang-kadang memanjang. Lihat cuma ada dua fase yang ada di sini. Nggak ada fase padatan, jadi cuma vapor dan di tepi-tepinya ada liquid. Sampaikan oleh ini orang ini, jadi dia jualan alat, Budinson Geochemical Services, dia jualan alat. Nah, itu bukan nomor 1 sampai 5, tetapi dia memakai baroacoustic degravitation. Kita nggak bakal bahas ini, tapi ada kalau kalian tertarik, kalian bisa cari di web. Nah, PR untuk mencari inklusi fluida, pertama kita harus bisa membedakan mana yang inklusi, mana yang debu. Karena umum banget ketika preparasi itu jelek, yang bakal kita lihat itu hanya debu seperti ini. Tapi kalau preparasi itu bagus, kita bisa lihat ada solid inclusion seperti ini, terus ada fluid inclusion, kita bisa bedakan satu sama lain. Kalau hasil polesnya jelek, akan nampak seperti ini, nggak akan terlihat fase-fasenya. Ini contoh-contoh hasil poles yang jelek. Tetapi kalau polesannya bagus, ini bukan debu, tolong diganti ini nanti bakal saya ganti. Ini contoh dari inklusi fluida yang terpoles dengan sempurna. Jadi kalian bisa lihat bentuk-bentuknya seperti ini. Pertama-tama selalu gunakan lensa objektif yang rendah, baru pindah ke yang lebih tinggi. Karena kalau langsung pindah ke tinggi, nanti kita nggak bisa lihat hubungan satu inklusi dengan inklusi yang lain. Dan umumnya
inklusi fluida itu nggak berwarna di sayatan tipis. Jadi kalau kalian lihat inklusi itu berwarna gelap, berarti dia mencerminkan densitas yang tinggi. Contohnya gini, kalau aqueous inclusion, ini inklusi air, ini nampak warnanya cerah seperti ini. Tetapi kalau ada yang namanya liquid CO2 ataupun gas CO2, ini akan nampak warnanya lebih gelap seperti ini. Jadi ini contoh-contoh petrografi dengan menggunakan sayatan tipis. Terus juga ketika nanti menuliskan penulisan terminologi, ada yang kalian bakal jumpai, ada yang disebut sebagai vapor, liquid, solid, clustered, solution, aqueous, dan seterusnya. Ini singkatan-singkatannya. Ini kalian bisa singkat VAP ataupun V, L, S, dan seterusnya. Terus ada juga untuk menyatakan kuantitas, misalkan temperatur homogenisasi itu ditulis sebagai TH, temperatur melting itu disebut sebagai TM, nucleation temperature itu TN, T kalau kita lihat di standar internasional dia itu hurufnya ditulis miring, tapi kalau yang huruf kedua ini ditulis tegak gitu. Terus ini prosesnya yang terjadi, misalkan LV ke L, artinya dari liquid vapor dia vapornya hilang tinggal liquid. SV ke LV berarti solid vapor menjadi liquid vapor, dan seterusnya. Nanti kita bakal lihat satu. Temperature should be written in italic, jadi miring. Melting should be written in subscript, jadi turun ke bawah seperti ini. Dissolution temperature bisa ditulis seperti ini, bukan rata seperti ini. Homogenization temperature ditulis seperti ini, bukan rata seperti ini. Terus nanti ada namanya salinitas, ditulisnya seperti ini. Contoh yang salah seperti ini. Jadi kita bakal lihat satu persatu. Juga ini masih menyambung yang berikutnya. Ini contoh-contoh pemakaian yang benar sesuai standar internasional. Jadi nulisnya seperti ini. Kalau dituliskan dalam kalimat bentuknya seperti ini. Kalau dituliskan dalam teks tulisnya seperti ini. Ini contoh-contoh yang salah. Weight persen NaCl, NaCl equivalent weight persen, dan seterusnya. Suatu saat nanti ketika kalian ya Oke, nanti itu bakal dibahas yang disebut sebagai volume fraction. Jadi nanti masalah molaritas, molalitas itu bisa ditentukan itu dari yang namanya volume fraction. Nanti bakal ada juga gitu. Nanti kalau kurang jelas nanti bakal aku jelasin. Gitu, Dik. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Ini secara petrografi. Kalau tadi pertanyaan tadi gimana cara kita menentukan densitasnya, terus molaritasnya. Untuk densitas kita bisa lihat perbandingan antara vapor sama liquid. Jadi berapa persen area tertutup sama liquid, berapa persen yang tertutup sama vapor. Itu nanti bisa ditentukan pakai software. Nanti softwarenya bakal aku ajarin. Ini contoh-contoh petrografi. Kalau ini cuma ada vapor sama liquid. Di sini ada vapor CO2, ini tampak warnanya agak gelap di pinggir-pinggirnya dibandingkan yang ini. Kalau yang ini H2O cerah, kalau ada CO2 di dalamnya, dia warnanya lebih gelap. Ini juga sama, ini lebih gelap di pinggir-pinggirnya. Ada mineral opak, itu ada tandanya seperti ini, dan seterusnya. Ini contoh-contoh petrografi, dan umumnya ketika ngambil foto itu, ambil foto secara close up. Jangan melihat terlalu besar, akhirnya nampak banyak inklusi, tapi nggak bisa dilihat apa-apa. Usahakan ngambil foto itu seperti ini, hanya satu ataupun 2-3 inklusi udah cukup, nggak perlu nampakkan semuanya. Nanti bakal ada sebutan, ada yang namanya inklusi primer, yaitu inklusi yang terbentuk ketika kristal itu tumbuh. Ada yang namanya pseudo sekunder sama undetermined. Jadi kalau sekunder, dia itu tumbuh dan dia mengisi rekahan. Kalau sekunder, dia terperangkap setelah kristal itu terbentuk, baru mengisi rekahan. Jadi rekahannya udah nutup, terus ada rekahan lagi, dia baru ngisi. Itu yang disebut sebagai inklusi sekunder. Kalau kita nggak jelas
itu apakah primer ataupun sekunder, pseudo sekunder, kita bisa bilang undetermined inclusion. Tapi jangan sampai nanti semuanya kalian tulis undetermined. Akhirnya nggak bisa kita tentukan apakah ini primer atau sekunder. Primer itu artinya bisa jadi dia yang membawa mineralisasi, sekunder itu artinya proses-proses yang. Nah, bagaimana kita menentukan inklusi primer ataupun sekunder? Ada beberapa kriterianya. Contohnya misalkan dia itu terkelompok seperti ini, tetapi dia ada di pusat kristal, jadi di bagian tengah dari kristal. Ini contohnya. Ada juga dia itu inklusinya relatif besar dibandingkan host mineralnya. Jadi dia yang ini dia besar, bisa jadi ini adalah yang primer. Yang kecil-kecil ini yang sekunder ataupun pseudo sekunder. Ataupun inklusi ini dia terisolasi, jaraknya jauh sekali dibandingkan inklusi terdekatnya. Jadi kalau kita lihat dalam 2 dimensi, nanti kita kadang-kadang lihat ada inklusi yang besar seperti ini, dia jauh, ya ini yang disebut sebagai inklusi primer. Ataupun dia mempunyai solid. Jadi kalau tadi udah lihat beberapa inklusi yang ada padatan di dalamnya, kita bisa bilang inklusi itu juga primer. Ataupun kalau dia mengandung gas CO2 seperti ini, atau dia cuma 2 fase, ataupun cuma 1 fase seperti ini, itu juga bisa dibilang sebagai inklusi primer. Nah, inklusi primer ini biasanya yang membawa mineralisasi. Yang sekunder dia hanya proses cooling dan seterusnya. Itu yang tidak terlalu penting. Ini contoh lain. Jadi kalau kita punya mineral seperti ini, dia punya zonasi. Yang primer itu menyendiri, pseudo sekunder dia ada di tengah-tengahnya ini, dia memanjang seperti ini. Sedangkan yang sekunder dia memotong semua generasi. Jadi udah jelas ya, kalau yang primer dia bisa menyendiri seperti ini, ataupun pas di zona tumbuhnya kristal. Pseudo sekunder itu dia memotong di dalam kristal, kalau sekunder dia memotong ke semua generasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Minum dulu. Yuk, siap. Gimana, Sur? Aman? Oke. Ini bagaimana si inklusi itu bisa terbentuk? Sesuai yang udah dibilang di awal tadi, pasti di tepi-tepi mineral itu ada inhomogenitas atau nggak homogen, heterogen. Nah, ketika dia nggak homogen, kalau ada air yang lewat sana, dia bisa terperangkap di rekan-rekan itu, sehingga ketika temperatur dan pressure-nya turun, dia memisah dari 1 fase menjadi 2 fase, terus kristal itu tumbuh, akhirnya yang ini terperangkap. Pas terperangkap, ternyata ada rekahan, dan rekahan ini dia bisa terisi sama inklusi fluida primer. Bisa juga ketika dia memotong di sini, ini akhirnya muncul inklusi pseudo sekunder. Terus mineral itu tumbuh, ada rekahan lagi ke semua generasi, dipotong di semua kristalnya, bisa muncul yang disebut sebagai inklusi sekunder. Nah, ini yang bakal kalian lihat di pengamatan petrografi. Kalian bisa lihat hampir ada banyak perpotongan saling memotong, terus nanti kalian harus tentukan yang ini itu primer, yang ini yang sekunder, yang ini yang yang tengah ini dia pseudo sekunder, yang ungu dia yang sekunder. Nanti kalian harus bisa gambar seperti ini. Ini sama seperti yang tadi. Ini contoh-contoh yang pseudo sekunder, dia memotong ke semua kristal. Kalau sekunder dia memotong ke semua perlapisan. Sama seperti yang tadi. Ini juga sama. Kalau ada intersecting trails, jadi seperti ini generasi 1, dia dominan CO2, ini kita bisa bilang ini primer, terus dia dipotong sama generasi kedua. Jadi kita bisa bilang ini generasi 1, ini generasi kedua. Ini juga sama, ini generasi 1 yang warna abu-abu ini dipotong sama generasi kedua. Ini generasi kedua juga. Jadi hukum potong-memotong di inklusi fluida itu sama seperti hukum potong-memotong di batuan. Yang sudah ada terlebih dahulu itu umurnya lebih tua dibandingkan yang memotong yang di akhir. Ini bagaimana inklusi sekunder itu terbentuk. Pertama kita punya rekahan ini terisi oleh inklusi, terus lama-lama ketika batuan itu memadat, akhirnya rekahan itu mulai menutup, akhirnya muncul bubble-bubble seperti ini.
Ada bubble yang dia terisi sama gas, ada juga yang bentuknya seperti ini, yang tidak terisi sama gas, jadi cuma liquid aja. Sehingga nanti ketika tertutup, kalian bisa lihat inklusi-inklusi ini yang warnanya hitam sama inklusi yang warnanya putih. Gitu. Ini contoh pembentukan inklusi sekunder. Ini contoh ketika kristal itu menutup. Jadi awalnya bentuknya seperti ini, terus ketika kristal menutup, akhirnya terbentuk beberapa fase. Yang ini dia membentuk inklusi sendiri, yang ini dia trailnya atau jejaknya. Ini yang disebut sebagai proses necking. Jadi seperti leher dicekik gitu. Jadi necking, dia terpotong-potong. Nah, ada beberapa terminologi yang digunakan. Ada yang disebut sebagai transgranular, itu seperti ini, dia memotong semua minerasi. Intergranular, dia ada tepian seperti ini. Intragranular, kalau dia di dalam grain. Kadang-kadang intragranular grain, ketika dia sampai ke tepi-tepiannya. Terus ada yang nomor 5 ini, intragranular grain boundary, tetapi di interior, sama seperti yang ini tadi. Interface, nomor 6 itu di tepi-tepiannya ini. Transface, kalau dia memotong di sini, ini nomor 7 harusnya. Terus bisa juga proses ini terbentuk karena proses cleavage, ada deformasi, deformation band, subgrain boundaries, twinning lamellae. Ini sorry belum aku kasih nomor, tapi seharusnya kalau kalian baca di paper ini ada nomor-nomornya. Karena gambarnya kurang bagus, aku gambar ulang, tapi ternyata masih ada yang belum di nomor. Ini penampakan yang kalian lihat. Kalau si lampu dari bawah dan lampu dari atas itu dua-duanya dinyalakan, kalian bisa lihat mineral ini itu pirit, yang ini pakai lampu dari atas, yang ini pakai lampu dari bawah. Jadi kalian bisa lihat inklusi ini ada di pertumbuhan kristal ini. Di sini dia nggak ada inklusinya sama sekali. Kita bisa lihat kalau yang di daerah sini berarti kemungkinan ini yang primer, dan yang di sini ini tumbuh terakhir. Di sini nggak ada inklusinya. Dan dari gambar ini kita buat sketsa, kita gambar misalkan ada rekahan, kemudian ada mineral ini, ada garis ini, kita bisa pakai clue untuk membuat sketsa. Nah, ini contoh sketsa yang pernah saya buat. Jadi pertama saya gambar dulu, inklusi saya gambar, kemudian baru ini kan disalin berapa temperaturnya, bentuknya kayak gimana. Jadi ini contoh sketsa yang sempat saya buat untuk inklusi fluida. Setelah dibuat sketsa, kalau itu gambar sketsa 2 dimensi dengan mikroskop, kita bisa buat kolase. Jadi dari sini kita pindah ke sini, terus pindah lagi ke sini. Kadang-kadang karena kita punya seperti ini, terus kita potong, kita punya botol, kita potong di bagian atasnya. Yang kita lihat kadang-kadang cuma seperti ini yang terlihat. Tetapi waktu meja mikroskop diturunkan, kita bisa lihat di sini itu yang ini jadi nggak kelihatan, karena si inklusi itu selain ada di permukaan, dia juga ada di bagian dalam. Jadi kita harus turunkan meja mikroskop sehingga nanti perlu dikolase seperti ini. Kalau gambar ini tanpa ada gambar ini, maka kita nggak bisa lihat inklusi di bawahnya. Terus ini dikolase seperti ini. Kalau ini gambarnya kurang jelas, ya ini ulang, di zoom, mejanya diturunkan, terus dikolase lagi. Kalian bisa lihat di sini ada TM. Ini berarti sudah dilakukan pengukuran mikrotermometri. Itu nanti kita belajar apa itu mikrotermometri. Terus ini penentuan volume fraction yang ditanyakan sama Adi. Kita bisa tahu si molaritas dan molaritasnya, terus berapa densitasnya itu dari berapa persen volume dari bubble vapornya ini terhadap si inklusinya itu. Kalau yang ini volumenya 0,1%, ini areanya 1, anggap aja seperti ini. Semakin besar volume yang menempati, berarti volume fraction-nya akan semakin kecil. Kalau ini volume fraction-nya besar, yang ini volume fraction-nya kecil. Ini yang barusan saya bilang, jadi kalau kita punya inklusi seperti ini, kita bisa lihat dia bentuknya macam-macam. Kalau dibuat penampang dari A sampai A aksen, bisa aja si bubble, si vapornya ada di sini, di poin kedua ini ada di sini, poinnya sama, tapi arah dari inklusi ini
arah dari inklusi ini macam-macam. Ada yang melenceng ke sini, ada yang gepeng, ada yang seperti ini. Jadi terlihat berbeda-beda. Makanya perhitungan volume fraction itu harus dilakukan ke banyak inklusi supaya kita tahu berapa persen volume dari masing-masing inklusi di satu sampel. Ini caranya, ada software yang namanya ImageJ, itu freeware. Ini contoh, saya kebetulan ada teman dari ITAN, dia ngirim sampel ke saya. Ini sampel dari endapan skarn. Jadi skarn ini didominasi oleh mineral garnet yang bentuknya seperti ini. Ini dari sayatan tipis. Garnet ini ukurannya cukup besar, sampai 2 cm. Di sini kalian bisa lihat. Dan garnet ini punya zoning. Zoning dari core sampai ke tepi. Ketika dilihat di mikroskop elektron, bentuknya seperti ini zonasinya. Nah, endapan skarn ini dia pembawa besi, mineral yang ditambang waktu itu besi. Ketika dilihat di mikroskop, garnet itu juga mempunyai inklusi fluida. Dia ada bubble seperti ini, terus ada padatan seperti ini, dan seterusnya. Ada juga yang sekunder seperti ini. Ini juga kelihatan, ini inklusi yang sekunder. Tetapi kalau dia ada halit di dalamnya, itu berarti dia yang primer. Ya, Bagas, silakan Bagas. Nah, selain di sampel-sampel mineral, di sampel-sampel minyak bumi itu kita bisa lihat juga ada inklusi. Kalau tadi kita lihat ada CO2, ada H2O, kalau di minyak bumi, vapor yang bakal kita identifikasi itu metana, pH 4. Dan liquidnya itu bukan air lagi H2O, tapi petroleum atau rantai karbon. Kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop fluorescence, pakai cahaya fluorescence, dia bakal berpendar si minyak buminya. Ini contoh inklusi minyak bumi di mineral yang namanya ankerit, itu karbonat. Kalian bisa lihat juga ini, aku coba play ininya, coba play. Jadi ini inklusi fluida yang terperangkap di mineral. Kalau ini komparatornya cukup gede inklusinya. Ups, kelihatan nggak ya ini ya, Twitternya? Ada yang bisa melihat nggak? Oke. Yoi, ini ketika di play, nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, itu vapor terperangkap di mineral kuarsa. Nah, ada teknik untuk melihat inklusi fluida, ada yang namanya selain petrografi, ada juga yang disebut sebagai katodoluminescence. Jadi katodoluminescence ini kita bisa lihat pertumbuhan zonasi seperti ini yang dari awal, terus muncul zoning berikutnya dan seterusnya. Yang di bagian dalam itu selalu yang primer, semakin keluar bisa jadi itu yang sekunder. Jadi digunakan untuk mengamati pertumbuhan dari mineral dan tekstur, identifikasi paragenesa, dan juga waktu relatif, kapan dia terbentuk, apakah dia di awal dan di akhir. Ini itu nggak dilihat dengan menggunakan mikroskop optik, tapi ini itu ini itu dengan mikroskop optik. Yang ini itu diambil dengan mikroskop CL plus SEM sama variable pressure secondary electron. Jadi akan nampak seperti ini. Kalau ini dilihat dengan mikroskop biasa. Yang primer selalu ada di pinggir-pinggirnya seperti ini, yang sekunder dia motong. Ini sketsanya dari gambar yang tadi, primary selalu ada di pinggir-pinggir ini, pseudo secondary, dan juga secondary. Ini contoh dari gambar yang tadi. Atau juga kalau dengan menggunakan katodoluminescence, bisa juga kita lihat ini karbonat, kita bisa lihat zonasi dari dalam keluar, mana yang densitasnya rendah, mana yang tinggi. Terus semennya juga, ternyata karbonat yang dalam dan yang di luar itu berbeda asalnya. Yang di dalam dia tidak mempunyai zonasi, yang di luar dia mempunyai zonasi. Itu fungsi dari
cathodoluminescence. Oke, nah kita udah selesai petrografi, terus kita masuk ke yang namanya mikrotermometri. Mikrotermometri. Di sana ada sebutan yang disebut meja heating freezing stage untuk mengamati perubahan fasa dari inklusi fluida. Ada dua tipe, konduktif sama konvektif. Ini contoh dari konvektif, buatan dari USGS. Kalau pasaran yang umum itu yang Lincam, ini yang konduktif. Jadi sampel itu kalian cuma harus punya sangat kecil sekali. Jadi kalau punya sayatan tipis itu nanti dilepas dari kacanya, terus diambil kecil banget, pakai kayak sumpit, pakai sedotan, terus ditaruh di tengah-tengahnya sini. Di sini ada platinum, terus juga ada besi yang nempel ke sini. Ini fungsinya untuk membuat sampel ini panas ketika nanti dipanaskan dan juga didinginkan dengan nitrogen. Jadi inklusi fluida itu selalu pakai liquid nitrogen, jadi ada kayak tabung ember gitu. Embernya itu masuk ke sini nitrogennya. Terus nanti nitrogen itu fungsinya untuk mendinginkan. Kalau si platina ini, setelah sebagai contoh, ini contoh dipanaskan di temperatur ruangan di 27 derajat, ada 3 fase, terus dipanaskan sampai 300, 400, 500, 600, ternyata yang hilang baru yang padatannya, si halidnya ini. Berarti kita solid di sini. Ini mineral yang kotak ini dia mineral halid, dia kodenya S. Jadi dissolution melting of halide, temperatur hilangnya halid itu di 552,6. Kita bisa tulis LVS menjadi LV. Kita punya L liquid, vapor dan solid di temperatur 552 ini tinggal liquid dan vapor. Jadi ini contoh perubahan fase dari 3 fase menjadi 2 fase. Nah, umumnya mikroskopi heating freezing stage yang ada di pasaran itu temperaturnya cuma sampai 600 derajat. Kadangkala si ini bubble itu belum terhomogenisasi seluruhnya sehingga harus berhenti di 600 derajat. Nggak bisa diteruskan lagi karena ini batas atas dari Lincamnya ini, dari merek si mikroskopnya ini. Contoh lain, misalkan saya punya ini ada vapor, ini ada solid, ada liquid. Di 100 derajat vapornya lari ke sana, di 130 masih ada, terus solidnya hilang. Kalau di sini malah vapornya duluan yang hilang, sampai akhirnya di 169, 178 liquid dan solidnya ini hilang, tinggal liquidnya doang. Jadi perubahan fasenya mulai dari liquid solid berubah menjadi liquid. Jadi kita punya total homogenisasi 177,3. Contoh lain lagi, ini ada bubble, ini inklusinya bentuknya seperti ini, dia bakal hilang keseluruhan di 201. Ini ketika titik terakhir ketika si vapor ini lari mengecil, akhirnya hilang di sini. Ini yang disebut sebagai temperatur homogenisasi. Kenapa kita harus tahu itu? Karena ini menunjukkan temperatur minimum ketika fluida itu terbentuk. Jadi ketika bicara tentang gimana emas, perak, tembaga dan seterusnya itu terdeposisi, pasti yang membawa, yang carrier-nya itu adalah fluida. Nah, temperatur terakhir ketika si vapor itu menghilang, itu berarti temperatur ketika emas, perak, tembaga dan semuanya itu terlepas dari larutan ke berubah menjadi padatan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ya? Nah, bagaimana kita menentukan salinitasnya? Apa nih? Ada yang? Nah, salinitas itu ditentukan dengan cara freezing atau didinginkan. Jadi kalau kita punya room temperature, bentuk inklusinya seperti ini, saya harus dinginkan dulu ke temperatur yang sangat dingin dengan menggunakan nitrogen. Nanti dilihat di minus 70 dari homogenisasi, kita bisa buat histogram seperti ini. Yang sumbu Y-nya frekuensi, sumbu X-nya homogenisasi. Misalkan di urat pirit ini yang
tipe 1 terhomogenisasi di sini, tipe 2 terhomogenisasi di sini, bearingnya dia temperatur ini, dan seterusnya. Kita bisa juga plot ke dalam sumbu ini homogenisasi, ini salinitas, terus kita bisa bilang, oh ternyata mineralisasi itu di sini, pirit dan sulfide, itu hanya ada di temperatur ini. Temperatur yang lain itu mencerminkan temperatur dari barren veins, jadi yang enggak termineralisasi. Jadi bukan ini yang menunjukkan mineralisasi. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau ini ada sumbu X, ini adalah temperatur, ini ada pressure. Nah, infusi itu ketika dipanaskan, dia lama-lama vapornya menghilang, dan pressure-nya itu dia bakal ngikut ke garis-garis ini. Ini yang disebut sebagai isokor. Nah, nanti kalian harus lihat garis ini, garis isokor mana yang diikuti. Karena isokor ini bakal menentukan pressure ketika si infusi itu terbentuk. Ataupun ketika dia didinginkan, misalkan ini di suhu ruangan, terus dia didinginkan, kalau ini sumbu X-nya ini adalah salinitas, yang ini adalah temperature. Nah, ada fase-fase yang bakal kalian jumpai, misalkan di kurang dari 0 derajat pasti dijumpai es, tapi lebih dari 0 derajat semua liquid udah semua es sudah mencair, maka nggak akan muncul es di sini. Terus di salinitas di atas 25 derajat kalian bakal jumpai halit atau padatan. Jadi kalau kalian berada di salinitas antara 0 sampai 25, halit ini nggak akan terbentuk karena itu di luar stabilitas dari halit. Itu tadi analisa dengan mikrotermometri. Terus kita masuk ke analisa yang lain, ada yang disebut sebagai analisa spektroskopi. Jadi spektroskopi ini itu memanfaatkan panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik. Jadi kita punya gelombang yang besar, terus ditembakkan ke spesimen, baik itu mineral dan seterusnya, terus ditangkap hasilnya. Nanti bisa dilihat ada yang efek scattering, absorpsi, sama emisi. Dan yang paling sering digunakan untuk analisa infusi fluida itu yang disebut sebagai Raman spektroskopi. Ada dua yang lain, tapi ini sangat jarang. Nah, siapa sebenarnya Raman? Jadi Raman itu adalah saintis dari India. Dia dapat Nobel di bidang fisika tahun 1930 for his work on the scattering of light. Jadi cahaya itu bisa dihamburkan, dan juga discovery of the effect. Jadi efek dari penghamburan itu. Jadi ketika dihamburkan akan ada gerakan yang namanya vibrasi, bergetar, ataupun rotasi. Jadi molekul itu kalau nggak dia getar-getar, dia muter-muter. Itu yang disebut sebagai efek dari scattering ini. Nah, dan efek scattering ini bisa mengakibatkan energi itu bertambah ataupun gains, atau juga berkurang atau loss. Kalau loss, dia itu bergetar. Kalau gain, dia berhenti bergetar. Dan ini contoh seperti ini. Ada yang disebut sebagai Stokes dan anti-Stokes. Ini adalah sumbu Y-nya adalah intensitas, sumbu X-nya ini Raman shift-nya. Jadi nanti masing-masing Raman shift, masing-masing dari spektrum ini bisa dilihat apakah ini dia bergetar ataupun dia berputar. Laser yang digunakan itu bisa 532 dan seterusnya. Jadi prinsipnya gini, saya punya sumber cahaya yang kuat. Cahaya yang kuat ini ditembakkan ke lensa, melewati detektor dan seterusnya, lalu melewati mikroskop. Jadi ini terus nanti dikembalikan lagi seperti ini, masuk ke detektor. Jadi ini spektrometernya, penghasil cahayanya, ditembakkan lewat belakang, lasernya masuk, terus ditembak di sini. Untuk analisa Raman ini dilakukan di ruangan yang gelap. Jadi matikan dulu semua lampu. Yang nanti kalian lihat ini cuma lampu warna hijau, lampu laser. Jadi kalian bayangkan laser pointer yang warna merah, tapi ini lasernya warna hijau. Karena hijau itu energinya lebih tinggi dibandingkan merah. Setelah udah kena mineral, terus dia masuk lagi ke detektor. Detektornya ada di dalam sini. Nanti bakal muncul peak-peak
seperti ini. Kalau CO2 nanti bakal muncul peak di 1200, kalau CH4 dia bakal muncul peak di 2900 dan seterusnya. H2O dia ada mineral, ada muncul di peak di sini. Selain untuk analisa inklusi fluida, siraman ini juga bisa digunakan untuk analisa. Nanti ini contoh spektranya. Tadi CH4 dia muncul di 2912. Terus H2O munculnya bentuknya seperti ini. Kalaupun H2O-nya sedikit, CH4-nya tinggi, akan muncul bentuknya seperti ini. Ataupun lagi misalkan analisa ini, inklusi fluida yang ini, bisa muncul peak CO2, di sini ada peak N2, H2O, dan seterusnya. Terus yang lain, ada yang namanya PIXE, atau Proton Induced X-ray Emission. Jadi kita pakai cahaya yang kuat. Terus untuk lihat yang warnanya merah itu yang tinggi, konsentrasinya yang warna biru dia yang rendah. Jadi masing-masing mineral bisa ketahuan. Di sini tinggi di Cl, di sini K, berarti di bagian sini itu KCl. Berarti ini mineral sulfit. Di sini ada Ca tinggi sama Zn, berarti di sini kemungkinan ada sesuatu yang hubungannya sama Ca sama Zn. Di sini ada manganis, copper ternyata ada di semua ini, rubidium, barium, dan seterusnya. Cuma analisa ini itu nggak banyak yang punya, ruangannya juga perlu sangat besar untuk analisa. Ada lagi yang lebih simple yang disebut sebagai ion kromatografi. Jadi ion ini memanfaatkan pemisahan campuran, jadi yang bisa dipisahkan itu gas ataupun larutan. Caranya itu dengan teknik crush leach. Jadi kita punya urat kuarsa atau urat karbonat, kita gerus, kemudian dilindi pakai air murni, tambahkan pure water, terus lihat berapa anion dan kationnya. Ini kation, ini yang muatannya positif, anion itu yang muatannya negatif, terus nanti dicocokkan dengan referensinya. Sampel yang datang duluan bakal muncul di spektra. Jadi saya gambarkan, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Di sini misalkan bakal muncul spektra, nah ini dia. Tuh, kok nggak stop? Jadi dia bakal muncul seperti ini dan seterusnya. Yang biru karena dia datangnya duluan bakal muncul di awal, yang merah muncul kedua, yang terakhir baru yang hitam. Masing-masing ini menunjukkan ini anion apa, terus yang kedua ini anion apa, dan seterusnya. Ini satuannya waktu, jadi ini time. Kalau yang ini dia intensitas. Jadi yang lebih cepat lari duluan, dia bakal muncul di awal, di sini. Yang terakhir dia bakal muncul di sini. Ini prinsip dari kromatografi. Nah, kromatografi ini bisa dimanfaatkan untuk studi inklusi fluida. Misalkan untuk mengukur yang disebut sebagai geotermometri. Jadi si mineral itu di temperatur berapa dia terbentuk. Contohnya ini. Dengan geotermometri NaK dengan kation, ternyata si mineral karbonat ini ataupun mineral ini ada kuarsa dan karbonat, dia terbentuk di temperatur ini. 450 sampai di 150. Kalau kita menggunakan mikrotermometri, data kita itu bakal lebih sedikit ininya, range-nya dibandingkan kalau kita analisa dengan ion kromatografi. Jadi yang ini analisa dengan kation itu sifatnya dia murah dan cepat, tetapi dia nggak bisa memisahkan mana inklusi yang primer, mana inklusi yang sekunder, sehingga sifatnya bulk atau sifatnya ruah. Terus juga generasi inklusi fluida nggak bisa diketahui. Jadi yang lebih baik adalah mikrotermometri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, ada lagi alat yang namanya ICP-MS. ICP-MS itu kepanjangan dari Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS. Dia itu pakai gas argon. Jadi kalau kalian nanti suatu saat main ke lab hidro, ada tabung-tabung, itu ada argon, ada oksigen juga.
Nah, argon itu dipakai untuk ICP-MS. Nah, argon ini menghasilkan plasma, terus plasma ini yang digunakan untuk nembak sampel. Jadi pertama-tama kita punya source di sini, terus di dalam ICP-MS itu ada magnet yang sangat kuat. Magnet ini dia bakal melengkungkan si ininya, melengkungkan si perjalanan dari ion. Semakin dia berat, dia bakal melintas ke yang paling luar. Semakin dia ringan, dia gampang belok, jadi dia bisa lari ke sini. Karena perbedaan molekul ini, perbedaan massa molekul, kita bisa memisahkan perbedaan isotop dari unsur. Jadi yang CO2 yang ringan dia bisa lari ke sini. Kita bisa tahu molekul massnya CO2 yang 44 ataupun di yang CO2 yang berat. Jadi fungsi dari ICP-MS selain mengukur konsentrasi, itu bisa juga mengukur perbedaan isotop dari awal, karena dia bakal ngebor di bagian luarnya dulu. Baru setelah itu masuk ke dalam mineralnya setelah signal. Jadi ini ada signal background, setelah masuk ke mineralnya dia naik. Seperti ini. Kalau udah habis dia turun lagi. Ini contoh dari dari sinyal yang muncul di laser ablation ICP-MS. Nah, apa fungsi laser ablation? Kalau kita ingin tahu inklusi fluida seperti ini, terus kita ingin lihat kadar ini, misalkan di B inklusinya seperti ini, di C seperti ini, di D seperti ini, bahkan di satu sampel itu kita bisa lihat ada banyak generasi fluida dan juga ada banyak contoh-contohnya yang berbeda-beda satu sama lain. Dan ini kalau ditembak sama laser, kita bisa bikin peta sebaran silver, contohnya ini angka ini adalah silver di satu sampel. Jadi di satu sampel yang ukurannya 1 mili, di bagian dalam ternyata silvernya lebih tinggi, di bagian luar dia silvernya rendah. Jadi ternyata di paper yang ada di sini kita dengan pemetaan inklusi fluida ini kita bisa lihat ternyata kadar tinggi dari perak itu hanya ada di bagian inti dari sampel itu. Di bagian terakhir dia tidak termineralisasi. Kalau sudah tahu seperti ini, kita bisa nanti untuk eksplorasi kita cari mineral-mineral yang mempunyai bentuk seperti ini. Zoningnya, kalau dia ada zoning tinggi, kemungkinan kadar silvernya tinggi. Jadi itu aplikasi inklusi fluida buat eksplorasi. Jadi ini kenapa si halit ini bisa yang sudah saya sampaikan, karena dia lewat dari poin yang namanya eutetic ini. Jadi ketika lewat dari poin eutetic sekitar 27% weight NaCl, maka kita bisa jumpai adanya liquid dan NaCl. Jadi ada larutan dan juga ada padatan. Batasnya di sini. Semua dari poin ini kita bakal jumpain NaCl. Tetapi salinitas kurang dari 27 kita nggak akan jumpai NaCl. Jadi NaCl ini halit tadi itu bisa digunakan untuk eksplorasi baik itu porfiri maupun tadi yang orogenik. Ini juga sama. Kalau yang ini dua fase, ini aqueous inclusion, vapor and liquid, ini umumnya nggak termineralisasi. CO2 ini dia termineralisasi, berarti kita udah mulai dekat dengan sumber intrusinya. Kalau pas banget di dalam intrusinya, kita bakal jumpai bentuk seperti ini. Highly saline Fi mengindikasikan inti dari porfiri atau endapan-endapan yang berhubungan dengan intrusi. Jadi dengan petrografi kita bisa tahu, kita bisa delineasi daerah prospek. Ini juga sama. Kalau yang ini untuk endapan epitermal. Kalau di endapan epitermal itu mekanisme pembentukannya itu yang dinamakan boiling. Kalau kalian kayak masak gitu, masak air, ketika air itu udah mendidih, bakal ada bubble-bubble-nya. Nah itu boiling ini yang bisa membuat endapan fluida itu melepaskan emas, perak dan sebagainya ke batuan. Jadi kita harus tahu dulu di kedalaman berapa boiling itu. Nanti tipe boiling itu contohnya kalau kita punya inklusi seperti ini yang sebelahan, jadi dia punya salinitas yang bermacam-macam,
ini adalah batas eksplorasi kita, karena semakin ke bawah kita nggak bakal dapat lagi AUAG, tapi kita bakal masuk ke horizon yang lain. Jadi kalau mau nyari emas, carilah di atas boiling, tapi kalau mencari base metal, carilah yang di bawah boiling. Gitu. Terus juga dari inklusi fluida kita bisa tahu berapa meter permukaan ini sudah tererosi. Contohnya misalkan ini temperatur ini kedalaman ketika pembentukan. Ada suatu ketika di mana erosi itu sangat masif, sehingga misalkan di sini 200 meter itu hilang. Nah, dengan temperatur ini dan salinitas ini, angka ini salinitas, kita bisa tentukan sudah berapa meter ini sudah tererosi. Kalau erosi itu sudah lapisan itu sudah tererosi, kita bisa lihat berapa meter lagi yang tersisa. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan studi inklusi fluida di endapan epithermal. Tetapi ingat, dilihat di sini kalau kedalaman ini cuma sampai 2 kilo. Kita nggak bisa gunakan untuk endapan-endapan lain yang umumnya terendap di kedalaman yang lebih dari 2 kilo. Misalkan endapan porfiri, orogenik, sedex, dan seterusnya. Jadi kalau nanti suatu saat kalian studi inklusi fluida, terus kalian punya endapan ini, diagram ini nggak cocok untuk kalian pakai. Ini udah dijelaskan, jadi kita bisa lakukan eksplorasi dengan petrografi. Terus juga kadang-kadang ketika mengolah data, kalian banyak, kalau aku baca tulisan, mereka plot antara salinitas dengan homogenisasi. Dari salinitas dan homogenisasi nanti bakal ketahuan tipe endapan yang sedang diteliti itu apa. Apakah kuropotype, epithermal, iris ini dia sedex, apa dia porfiri, dan seterusnya. Tapi harus diingat, kalau diagram ini itu sudah cukup lama, sekitar tahun 2001, dan ternyata kalau kita kompilasi semua data inklusi fluida, temperatur homogenisasi dan juga salinitas dari berbagai endapan ini bisa macam-macam. Dia bisa, contohnya seperti ini, endapan MVT itu dia bisa muncul di salinitas 25 hingga 5 hingga 10. Ini 99% data ada di sini. 90% data itu tersebar di sini. Jadi endapan MVT itu bisa terendap di salinitas yang sangat saline di sini, sangat asin, ataupun dia di salinitas yang sangat rendah. Contoh lain misalkan VMS, salinitasnya ternyata bisa lebih dari 20, tapi rata-rata dia ada di sini. Karena VMS ini hubungannya sama seawater, jadi hubungannya sama air laut. Porfiri, endapan porfiri punya dua karakteristik. Dia bisa tipenya rendah salinitasnya, bisa juga salinitasnya sangat tinggi. Gitu. Jadi apapun data yang kalian dapat, yaitu harus dilaporkan aja. Jangan nanti misalkan, karena saya di endapan porfiri maka saya nggak bisa dapatkan salinitas yang rendah. Kalau saya bilang ya masukkan aja semua dulu, baru nanti kita lihat sebarannya. Terus bisa juga ketika nanti eksplorasi, kalian bagi-bagi tipe alterasinya. Misalkan di sini potasik, propilitik, filik, dan seterusnya. Terus ini salinitas, tipe inklusi fluida. Nanti kalian lihat, kalau potasik dia salinitasnya tinggi. Kalau liquid rich, salinitasnya relatif rendah. Ini aplikasi dari inklusi fluida untuk delineasi. Ini contoh yang lain, endapan orogenik, endapan skarn, dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau kalian mau download, kalian bisa masuk ke drop down ini, geologi. Di sana ada materi mineralogi, nanti kalian bisa ambil materinya di sana.